Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz semua di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah aja. Jangan lupa bantu orang tua dan juga tetap bersemangat beribadah. Baik, pada pertemuan kali ini Ustaz akan lanjutkan mengenai pengenalan dasar-dasar komputer tentang bagian-bagian desktop Microsoft Windows. Antum bisa lihat di modul di halaman 87 hingga 88. Desktop adalah tampilan awal dari Microsoft Windows ketika pertama kali kita baru jalankan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Microsoft Windows merupakan salah satu sistem operasi yang berbasiskan grafis user interface atau GUI. Kemudian kita lihat sistem operasi lain yang juga berbasiskan grafis adalah Microsoft Windows XP, pendahulu dari Microsoft Windows 7, dan Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1. Antara Windows 7, XP, 8 dan 81 terdapat perbedaan. Di Windows 8 tidak ada tombol start button. Ini adalah tampilan desktop Mac OS buatan Apple dan dikhususkan untuk komputer produk-produk Apple seperti MacBook dan Mac PC. Di sini kemiripan. Dan ini adalah Linux Red Hat dan ini adalah Linux Ubuntu. Jadi kalau kita mulai belajar dengan satu sistem operasi dan sudah terbiasa dengan sebuah sistem operasi, maka kita juga sebenarnya tidak akan kesulitan kalau kita bertukar sistem operasi lain. Misalnya kita terbiasa menggunakan Windows 7, kemudian kita gunakan Windows 8, atau kita gunakan Mac OS, atau kita gunakan Linux. Selama dia berbasis grafis, insya Allah tidak akan kesulitan. Baik, Ustaz tampilkan desktop dari Microsoft Windows 7. Ini terdapat ada dua bagian. Yang pertama itu adalah desktop background atau wallpaper, gambar latar. Di desktop background ini terdapat icon shortcut. Icon itu adalah lambang dari sebuah aplikasi. Shortcut itu adalah icon yang dipakai untuk memanggil program, dan biasanya shortcut terdapat tanda panah seperti ini. Di sisi bawah, di sudut kiri bawah, kita temukan start button. Kalau kita klik start button, menampilkan start menu. Pada start menu terlihat program atau aplikasi yang telah diinstal atau dipasang pada Microsoft Windows 7 ini. Di sini juga ada tombol shutdown yang sudah pernah kita pelajari pada materi menghidupkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Di sini ada search bar untuk mencari program atau aplikasi yang sudah terinstall. Misalnya kita ketikkan media, di sini muncul ada aplikasi media center dan media player, kemudian ada pengaturan atau control panel untuk media. Baik, di sisi kanan dari start button adalah taskbar. Bila yang panjang ini disebut dengan taskbar. Pada taskbar itu kita bisa temukan yang pertama itu ikon dari aplikasi atau program yang sengaja ditempatkan di sini untuk memudahkan pemanggilan program tersebut. Dan yang kedua, taskbar akan menampilkan program atau aplikasi yang sedang aktif. Kita coba satu aplikasi ini. Oke. Nah, ini ada aplikasi program game Chess Titans ya. Ada game catur. Ini jendelanya sedang aktif, aplikasinya sedang aktif. Nah, ikonnya muncul di taskbar. Bagian ini disebut dengan jendela kerja atau window. Ini juga jendela kerja atau window dari Windows Media Player. Ini juga jendela kerja dari Windows Explorer. Di sisi kanan dari taskbar ada trybar yang menampilkan ikon dari program atau aplikasi atau pengaturan yang sedang aktif namun berjalan di latar belakang. Jadi tidak terlihat programnya atau aplikasinya itu aktif.
Kemudian di sisi kanan dari tray bar adalah tanggal dan jam. Baik, itulah pengenalan dan bagian-bagian dari desktop Microsoft Windows 7. Ada background, kemudian ada shortcut pada background, kemudian jendela kerja dari program yang sedang aktif. Di bagian bawah ini ada start button yang kalau kita klik akan menampilkan start menu. Di sisi kanan dari start menu adalah taskbar yang menampilkan ikon aplikasi yang sering kita gunakan dan juga menampilkan ikon dari aplikasi yang sedang aktif. Kemudian di sisi kanan ini adalah tray bar yang menampilkan aplikasi atau program atau pengaturan yang aktif bekerja tetapi tidak menampilkan jendela kerjanya. Dan ini adalah bagian yang menampilkan tanggal dan waktu. Kita kembali bandingkan dengan desktop dari masing-masing sistem operasi lainnya seperti Windows XP, Microsoft Windows 8, 8.1, macOS, Linux Red Hat, Linux Ubuntu. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu pengenalan bagian-bagian desktop Windows yang insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan pengaturan bagian-bagian desktop Windows tersebut. Setelah ini silakan dikerjakan tugas yang Ustaz berikan melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp, kemudian segera dikumpulkan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pengaturan dari bagian-bagian desktop Windows. Tetap di rumah aja, jangan lupa bantu orang tua dan tetap bersemangat belajar dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.